warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbaru anhu. Lam 18 tidak bertambah-tambah fi izzihi pada kemuliaan Allah oleh mendekatnya orang yang mendekati kepada Allah, dan tidak berkurang dari kemuliaan Allah idbaru man adbaru anhu oleh menjauhnya orang yang menjauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian yang mulia, yang belum dibahas oleh ulama, itunya udah, bukan kemarin baru satu, baru latan fahu to'atuka doang ngaji kemarinnya, cek dari rekamannya baru satu, catatan saya itu la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbara anhu. Kajian kita malam hari ini masih membahas sifat qiyamuhu binafsihi. Seorang mukallaf wajib tertanam di dalam hati sanubarinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi. Bila yakin imannya sah dan kelak dianugerahi surga, dan bila tidak yakin imannya tidak diterima dan akan dihukum diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyamuhu binafsihi bahasa gampangnya berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu bahasa gampangnya kaya raya. Kaya raya itu tidak butuh, dan sifatnya Allah tidak butuh. Tidak butuh pada hambanya, tidak butuh pada ibadah yang dikerjakan oleh hambanya. Karena itu kalamnya Ibnu Athaillah pada bagian ini menyatakan la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbara anhu. Kedekatan orang yang berupaya mendekat kepada Allah dengan ketaatan yang dilakukan, baca Quran yang dilakukan, sholat yang dilakukan, puasa yang dilakukan, zakat yang dilakukan, haji yang dilakukan, ngaji yang dilakukan,
tidak bertambah pada kemuliaan Allah. Enggak jadi tambah mulia Allah, enggak GR dengan kita mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu sempurna. Kemahakayaan Allah itu mutlak. Andai manusia tidak ada yang menyembahnya, tidak menjadi menurun kemuliaannya. Andai makhluknya tidak ada yang mau dekat dengan dia, enggak jadi berhenti jadi Tuhan. Andai makhluknya semuanya patuh dan sujud kepadanya, Tuhan tidak menjadi tambah tinggi. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih. Pada kemuliaan Allah tidak bertambah mendekatnya seorang manusia kepada Allah. Tidak akan menjadi berkurang menjauhnya manusia dengan Allah. Justru mulia dan rendahnya, kurang dan lebihnya pada diri makhluk itu sendiri. Karena sifatnya makhluk iftiqor, butuh. Kalau dia pengen mulia, deketi Tuhan yang maha mulia. Kalau dia nggak pengen mulia, jauhi Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan tidak berkurang dengan kita tidak ibadah. Kemuliaan Tuhan tidak bertambah dengan kita tekun dan rajin ibadah. Di dalam surat An-Naml, Allah berfirman, "Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu untuk dia, bukan untuk Tuhan. Siapa yang tidak mau bersyukur, tidak mau ibadah, ketahuilah sesungguhnya Tuhanku itu kaya raya. Qiyamuhu binafsihi, tidak butuh pada alam semesta termasuk pada ibadah. Karim, Tuhan itu maha pemurah. Meski tak menyembah kepadanya, Tuhan masih berikan rezeki pada itu makhluk. Pada ayat yang lain Allah jelaskan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa orang yang bermujahadah, berjuang pala jadi kaki, kaki jadi pala, pengen dekat dengan Allah. Puasa tidak berhenti dia saban hari. Salat malam tidak berhenti setiap malam. Quran setiap hari khatam, maka mujahadah dia fa inna ma yujahidu li nafsi, untuk dirinya juga. Sebab Tuhan maha kaya, qiyamuhu bi nafsihi, tidak butuh daripada hambanya, termasuk tidak butuh pada ibadah yang dikerjakan oleh kita. Yakini oleh kita bersama, Allah bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu maha kaya dari semesta ini, tak butuh kepada hambanya, tak butuh pada ibadah yang dikerjakan oleh kita. Mau kita bikin kurban, mau kita tidak bikin, tidak merugikan Tuhan, tapi rugi pada diri sendiri. Buat apa ngumpulin duit? Pada akhirnya kita mati yang senang orang-orang kita yang bakal diperiksa dengan detil oleh Tuhan. Ngapain orang sebut kaya di dunia tapi berlaku kayak orang miskin? Tiap tahun ngantrinya kupon mulu kupon. Emang ada yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Saudara, bilalah Tuhan tidak butuh pada ibadah kita, justru kita butuh pada ibadah.
Kita sifatnya iftiqar. Kita butuh ama kemuliaan. Kita butuh ama kesuksesan. Kita butuh ama kebahagiaan yang Tuhan punya. Akan diberikan kepada hamba yang dikehendakinya. Maka agar supaya kita mulia, kita sukses, kita senang, tidak ada cara kecuali mendekat kepada Tuhan yang kuasa segala-galanya dan kaya raya. Kalau kita merasa butuh, jangan pakai pura-pura kagak butuh dengan malamnya ngorok terus. Kayak orang kagak punya kebutuhan dengan Allah. Habis sholat Allah melantas jalan, kayak orang kagak butuh sama Allah. Tidak ada kebutuhan lain. Maka saudara, kata Ibnu Athaillah, la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbaru an. Tidak bertambah ketaatan kita pada kemuliaan Allah, tidak mengurangi kedurhakaan kita pada kemuliaan Allah. Andai kita terus durhaka, segede-gedenya durhaka, Tuhan tak rugi. Andai kita taat dengan luar biasanya kita taat, Tuhan tak bertambah kemuliaannya, tak ambil untung. Bila kita paham ini, lalu kenapa Tuhan suruh kita ibadah? Kalau Tuhan tak ambil untung. Inilah namanya asbab al-ba'isah lil ibadah. Pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ku cipta jin dan manusia melainkan hikmahnya agar mereka beribadah kepada. Lalu pertanyaannya, bila Tuhan tidak butuh sama kedekatan kita, bilalah Tuhan tidak rugi dengan kita bengal, makin menjauh darinya, lalu alasan apa kita kudu ibadah? Sebab apa kita kudu mesti mendekat sama Allah? Sebab apa kita kudu taat dan nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila ini yang ditanya saudara, maka alasannya banyak. Apa pentingnya ibadah buat kita ketika Tuhan tidak ambil kepentingan? Berarti yang punya kepentingan kita. Yang pertama, kepentingan kita ibadah, seorang anak manusia kudu yakin bahwa di jagat raya ini tidak ada yang nongol sendiri. Bila kita lihat ada tai ayam, di sana ada ayam. Bila dilihat ada tai kebo, di sana ada kebo. Bila dilihat ada tai sapi, berarti ada sapi. Bila dilihat ada tapak kaki, berarti ada yang jalan. Bila kita lihat ada bumi, ada langit, enggak mungkin nongol sendiri. Mesti ada yang mencipta, dan yang mencipta itu sifatnya qiyamuhu binafsihi. Dia berhak untuk disembah oleh kita yang dicipta oleh Dia. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah. Maka kenapa kita harus ibadah? Karena yang berhak untuk diibadahi oleh kita hanya yang punya sifat qiyamuhu binafsihi. Dia berhak. Kedua, oleh karena la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbaru an. Maka
Bila kita menyadari Tuhan tidak bertambah tinggi dan tidak menjadi berkurang, berarti Tuhan sempurna, kaya raya, dan kita butuh. Maka kenapa kita harus ibadah? Karena kita butuh kepada Allah. Butuh. Dan sifat butuh ini adalah sifat dasar kita. Ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Anda itu al-faqir, orang yang sangat butuh kepada Allah. Apanya saja. Berarti Allah Tuhan yang kaya raya. Kaya raya. Kenapa? Bila Tuhan tidak mengambil keuntungan, tidak menambah tinggi, tidak berkurang dengan kebengalan kita, tidak tambah tinggi dengan ketaatan kita, mengapa kita ibadah? Mengapa Tuhan nyuruh kita ibadah? Tuhan mencipta kita tentu bukan main-main. Allah cipta kita dari tidak ada menuju kepada ada. Semua yang ada bukan kemauan kita. Tidak ada satupun yang ada di Masjid Al-Ma'ruf ini berkeinginan kuat pengen ada di jagat raya ini. Enggak ada. Enggak ada. Tapi Tuhan dengan kudrat iradatnya mencipta kita, dan mencipta kita hikmahnya untuk mengabdi kepadanya, untuk berbuat taat, untuk patuh, karena kita diberikan akal oleh Allah. Bila hidup kita pagi kerja, siang makan, lalu habis itu kerja lagi, sore pulang ke rumah tidur untuk istirahat, besok begitu, di mana letak kelebihan kita dengan kebo yang ada? Pagi itu kebo dan sapi pergi ke sawah. Untuk apa? Kerja. Siang istirahat, makan di warung padang, padang rumput. Itu benar nggak? Habis itu dia kerja lagi sampai sore jam 4. Selesai, dia pulang ke rumah kompleknya Rawasimbruk, kandang namanya, kandang. Benar nggak? Untuk apa? Tidur. Besok begitu lagi. Tidak mengenal zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lah, dia kan kebo. Emang kita mau disamakan dengan kebo? Kan nggak mau. Karena kita ada akal. Kalau mau disamakan nama sapi, siap-siap besok-besok. Kan tinggal dikit lagi. Mau diapain? Mau diapain? Iya potong. Lah kan kita kagak. Ada akal, saudara. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembah Tuhan Anda. Sembah Tuhan yang mencipta Anda dari tidak ada menuju kepada ada. Dia telah mencipta Anda untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budu. Bukan kepentingan Tuhan, tapi kepentingan Anda biar masuk surga. Bukan Tuhan yang ambil untung. Kenapa dilarang maksiat? Biar Anda jangan masuk neraka. Bukan biar Tuhan merugi jadi masuk neraka. Tidak. Dia Al-Kamal. Tuhan Maha Sempurna. Allahus Samad. Allahus Samad. Maka mengapa kita harus ibadah? Karena perintah Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta kita. Bukan kita doang, orang-orang sebelum kita, kakek nenek kita juga sama dicipta oleh Allah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbara. Tak bertambah kemuliaan Allah dengan kita beribadah,
tak berkurang kemuliaan Allah dengan kita membangkang. Lalu kenapa kita perlu ibadah? Allah itu zat yang maha sempurna, sifatnya, asma'nya, af'alnya, semuanya sempurna. Yang berhak kita patuhi, yang berhak kita turuti adalah yang mencipta kita, dan bukan ibu bapak kita, asal kita, apalagi yang ada di Ragunan asal kita. Kayak Mbah Darwin, katanya asal kita dari apa? Monyet. Ini anak cucunya kayaknya begitu, mau dikata begitu kan, yang kagak-kagak. Makan beda kita, beda begitu. Meski ada titik persamaan, dia botaknya di pantat, kalau kita di atas, bener nggak? Begitu, itu aja bedanya, beda begitu. Ama bedanya lagi, dia jarinya 10, kita juga 10, tapi dia nggak pakai cincin, kita kan pakai cincin ya kan, kan beda ya kan, bener nggak? Ya Allah, yang nggak pakai cincin kayak dia, nggak nuduh begitu kagak, itu mau baperan. Karena itu orang akan mencintai manusia yang sempurna. Naruli, perempuan cantik kita demen, itu perempuan cantik. Orang yang akhlaknya bagus kita demen, orang yang punya ilmu kita demen, ada kesempurnaan pada dirinya. Dan tidak ada yang paling sempurna kecuali pencipta. Huwa kamilul dzat, huwa kamilus sifat, huwa kamilul asma, huwa kamilul af'al. Allah itu dzul kamal, yang memiliki kemahasempurnaan segala-galanya. Dan kita kudu mencintai secara naluri kepada yang sempurna. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah. Allah sempurna segalanya. Mau apa kita kalau kita nggak mau mendekati yang sempurna? Wasjud waqtarib, sujudlah Anda, dekatlah Anda dengannya. Makin nggak mau sujud, makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita ibadah bila Tuhan tidak ambil keuntungan? Untuk apa kita menjauhi maksiat bila Tuhan tidak dirugikan dengan kemaksiatan kita? Sebagai wujud syukur, terima kasih, makasih sama Allah atas nikmat yang diberikan oleh Dia kepada kita. Bila anjing kasih makan 3 bulan, pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, 3 bulan, lalu anjing itu nurut sama yang ngasih makan. Nurut kira-kira? Kenapa nurut? Mengerti berterima kasih. Betapa kita Allah kasih makan bukan 3 bulan sampai niari. Ada yang udah 60, ada yang udah 70, ada yang 50, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, tidak pernah berhenti. Dibombardir corona masih makan, malah timbangan naik. Itu tandanya makan apa kagak tuh? Makannya tambah banyak. Begitu ngerem mulu kayak begitu, nggak kemana-mana. Makan dari kamar ke dapur, cuci tangan, makan lagi, ntar ke kamar lagi, ke dapur lagi, cuci tangan lagi, cuci tangan. Badan apa nggak tambah gemuk? Bila anjing aja yang dikasih makan cuma 3 bulan nurut sama yang ngasih makan, masa kita dikasih kelebihan akal oleh Allah lalu kita tidak nurut sama Allah? Di mana kelebihan akal kita? Kaya-kayanya kalau enggak nurut sama anjing masih tinggian. Bener nggak?
Bener nggak? Nah kan dia nurut sama yang ngasih makan. Masa kita sama yang ngasih makan kagak nurut? Dia pemberi nikmat kepada kita dengan berbagai macam nikmat yang luar biasa. Nikmat itu bukan duit doang. Mata kita ini ada dua. Jangan pandang nikmat itu cuma satu, duit. Maka disebutlah mata duitan. Begitu. Karena duit, jangan ada dua. Nikmat itu sehat, nikmat. Orang sekarang ada di SPP, di Permata Hijau tuh, di ICU, belum lagi di IGD-nya. Kita kasih sehat, apa bukan nikmat? Yang kayak begitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita baik-baik, istri kita nurut. Ada orang anaknya, ya Allah harta sih banyak, anaknya nyolong mulu kena narkoba. Apakah kita nggak dikasih nikmat oleh Allah? Sehingga kita selalu akal kita menjelek-jelekan Allah. Tidak ada mengerti terima kasihnya. Kalau kita pengen terima kasih ibadah, ibadah kepentingannya bukan buat Allah, tapi buat kita. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi la in syakartum la azidannakum. Nabi sampai tahajud kakinya bengkak. Ngapain? Kata Siti Aisyah sampai kayak gitu-gitu. Antum Rasulullah kagak ada dosa. Ngapa sampai malam kayak gitu-gitu amat? Saya pengen menjadi hamba yang bersyukur. Coba tuh mengerti, berterima kasih sampai kayak begitu. Terima kasihnya sama Allah. Kita sih nggak mustilah kayak sampai kakinya bengkak. Kaki bengkak paling habis main bola paling. Begitu. Kalau sampai ibadah-ibadah kayaknya enggak. Dan nikmat sama Allah sama kita terlalu banyak. Banyak sekali nikmat ini. Banyak nikmat yang Allah berikan sama kita. Oksigen saja yang kita hirup saban hari, kalau suruh beli kayak orang-orang, ya Rabbana, udah rumah sepetak kecil terjual buat beli oksigen. Kan enggak, betul enggak? Cuci darah, lihat tuh yang cuci darah seminggu 2 kali, yang antar aja capek, apalagi dia. Kita enggak begitu-begitu, apa enggak nih? Lalu cara kita bersyukur dengan membangkang kepadanya. Di mana letak fungsi akal? Masa cara bersyukur dengan mendurhakainya? Kan salah. Bukan begitu. Bersyukur. Allah berikan kita begitu banyak nikmat, bukan sekedar dicipta doang oleh Allah, tapi kita diberikan segala. Untuk apa kita ibadah kalau tidak mengambil keuntungan kemuliaan Allah dari kita, agar kita masuk surga, agar kita selamat dari neraka. Siapa yang pengen sukses, tidak ada cara kecuali ibadah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah sungguh yang sukses. Kita butuh kesuksesan itu, dan kesuksesan adanya pada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nyalon aja nih, nggak patuh sama penguasa, dimusuhi, dihalang-halangin bisa. Bener nggak? Itu baru penguasa. Gimana kita nggak patuh sama Allah? Tambah payah hidup kita, tambah payah. Kita butuh sama ibadah. Tidak bisa kita la yazid fi izzihi iqbalu man aqbala alaih wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbara anhu. Allah tidak tambah tinggi dengan ibadah kita. Allah tidak
mengurang kemuliaannya dengan kedurhakaan kita. Lalu mengapa kita ibadah? Karena yang berhak untuk kita sembah hanya Allah. Karena yang berhak kita rintihin dari problem hidup yang menimpa kepada kita hanya Allah. Yang berhak kita dekati adalah Allah. Yang berhak kita takuti adalah Allah. Takut sama Allah, bukan tambah jauh kayak kita takut sama macan, beda. Kalau takut kita sama macan, makin dekat apa makin jauh. Tapi kalau takut kita sama Allah, tambah dekat. Orang yang mengerti qiyamuhu binafsihi, ibadahnya tidak makin kendor, ibadahnya justru makin kencang, tidak menurun, karena tidak ada yang baik kepada kita kecuali hanya Allah. Coba ada pembantu tidur dikipasin sama majikan, ada nyamuk, ada disimpruk kayak begitu. Pembantu tidur, bosnya pakai kipas-kipasin, ada nggak? Ada nggak? Hah? Halo, ada nggak? Ada nggak? Ada. Itulah kita orangnya. Kita tidur, telinga kita terbuka, semut nggak masuk. Siapa yang jagain? Bisa semut kagak masuk di kuping kita, bisa masuk semut di kuping kita, bisa aja. Tapi kenapa nggak masuk? Ada yang jaga. Itulah pencipta kita. Masa kita nggak makasih sama dia? Coba biar kata jagoan kita dimasukin semut, nggak usah banyak, 20 aja. Ya Allah, atu aja maksud saya begitu. Apa dia nggak kelojotan ya? Begitu. Dia lagi tidur, mulutnya nganga, kecoa masuk 5 aja. Coba bagaimana dia? Siapa itu yang jaga mulut kita, kecoa nggak masuk? Rabbuna, Khaliquna. Yang Ibnu Athaillah kata, la yazid fi izzihi iqbalu man aqbala alaih, wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbara. Orang yang mengerti qiyamuhu binafsihi, dia semangat sama ibadah, dia mau ngaji, dia pengen ibadah dia diterima oleh Allah, dia pengen ibadah dia mendapatkan kedekatan dengan Allah, disamakan dengan malaikat-malaikatnya, boleh mengabdi kepadanya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau kita nggak ibadah, Tuhan tak redha sama kita. Tuhan perintahnya di sana ada keridhoannya, menjalankan perintah di sana ada keridhoannya. Bila keridhoannya dapat, kedekatan boleh dengan Allah. Kenapa kita bisa sholat? Karena kita pengen dekat dengan Allah. Kenapa kita mau ngaji? Kita pengen dekat sama Allah yang telah ngasih segalanya sama kita. Telah ngasih. Duit mau dikit nih, nyawa nih nyawa. Dicabut aja habis. Nggak ada artinya. Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk mendekat. Kalau kita nggak gunakan untuk dekat kepadanya, alangkah bodohnya kita. Kalau terus kita makin jauh, makin kita nggak ketemu titik bahagia dalam hidup ini. Siapa yang pengen bahagia, bergantunglah sama Tuhan yang punya sifat qiyamuhu binafsihi. Siapa dirinya merasa butuh kepada segalanya, butuh pengampunannya, butuh kasih sayangnya, butuh surganya, butuh dijauhkan dari nerakanya, butuh rezekinya, masa makin jauh sama yang membagi segalanya.
dan itu karena tidak paham dia dengan ilmu tauhid. Karena itu awal di ma'rifatullah, mula-mula agama ini yang harus dipelajari adalah mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, bakal kita mencintai dan pengen dekat agar diberikan kemuliaan daripadanya. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, hidup kita penuh kegamangan. Yang ada adalah keluhan, dicubit sama Allah, dikasih sakit doang kakinya, Tuhan disalahin. Salah gua apa? Gua ibadah. Ya Allah, zaman dulu nendangin kaki orang waktu main bola, kagak diinget-inget. Begitu, jalan ke tempat-tempat yang kagak diinget-inget. Udah dikasih cobaan dikit, kaki sakit, biar mainnya yang dekat-dekat masjid, tapi itu kagak nyampe mulu. Tempat mancing, ya Allah jauh nyampe. Ini namanya kurang mengerti sama pesan Allah. Maka saudara, kalau kita pengen mulia, dekati Tuhan yang maha mulia. Kalau kita pengen tidak hina, jangan menjauh dengan Tuhan yang mulia. Dia sifatnya qiyamu binafsi, qiyamu binafsi, qiyamu binafsi. Makin kita jauh dari cahaya, makin gelap jalan hidup kita. Makin kita jauh dengan Tuhan yang mencipta segalanya, makin kita rugi dalam kehidupan kita. Mau kemana? Ujungnya kita adalah mati. Lalu apa yang kita mau bawa? Apakah hidup ini main-main? Tidak ada yang nilai yang lebih daripada main-main. Tentu kita pengen hidup kita menjadi manusia yang mengangkat derajat diri kita sebagai manusia, yang memanusiakan diri kita sebagai duduk pada kelas manusia, bukan kelas binatang. Binatang aja mantep syukurnya, masa kita kagak mantep rasa syukurnya? Binatang aja luar biasa kuatnya keyakinannya, masa kita kurang mantep keyakinannya? Bila cicak dikasih makan sama Allah yang makanannya nyamuk bisa terbang, masa kita yang punya tangan, punya kaki, bingung sama rezeki, kalah keyakinan kita pada qiyamu binafsihi yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iftiqar, sifat butuh, harus ditempelkan di dalam hidup kita. Kita ini makhluk linglung yang butuh hidayah Allah. Maka dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, kita butuh amal rezeki dari Allah, maka kita minta rezeki sama Allah. Untuk apa? Untuk jalan kita dekat sama Allah. Jangan nanti rezeki yang Allah berikan untuk jalan makin membangkang Allah. Allah dikasih janji-janji mulu. Kalau proyek segul Idul Adha mau kurban, nyarinya kupon lagi. Ini namanya nggak benar. Maka saudara, dekat sama Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Baitullah. Program hidup bagi orang yang pengen diberi rezeki banyak. Kalau kita nggak ada niatan pengen ziarah ke Rasulullah, bagaimana mungkin Allah kasih rezeki? Niatannya juga nggak ada. Bagaimana mungkin Allah kasih duit banyak bila kita nggak ada niatan pengen wukuf di Arafah? Maka niatan-niatan baik akan membuka jalan-jalan kebaikan. Pasang keinginan, pasang rasa kebutuhan kita sama Allah, supaya kemuliaan Allah berikan pada kita, sehingga hidup kita mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya nggak mau banyak-banyak kayaknya, segini aja. Semoga ini bisa dipahami. La yazidu fi izzihi yaqbalu man aqbala alaih wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbara. Allah faqihna fi din
wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin al-'amilin at-ta'i'in al-hadin al-muhtadin bijahi sayyidil mursalin sayyidil awwalil akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Allah